Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arya Yusuf Arisnola, kelas A semester 1, NIM 2003-030-025. Saya akan mereview buku ke-11 saya, pengantar sosiologi. Yang pertama, historisitas individu. Di sini saya akan berpendapat bahwa kita harus mengambil individu sebagai kekuatan penting sejarah. Dengan ini saya tidak bermaksud kembali ke sejarah pria hebat atau wanita hebat. Sejarah dalam hal ini yang pasti struktur sosial bisa dan kadang bisa memberikan individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentukkan masa depan. Tapi pernyataan penjelasan penting dalam kasus seperti ini bukanlah kualitas atau tindakan orang-orang itu. Semenarik mungkin ini, sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pernyataan sebenarnya misalnya bukan mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, tetapi melainkan bagaimana menjadi bahwa ada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertambah lama. Dalam arti, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah dan didefinisikan secara empiris struktur sosial secara umum. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini secara serius membatasi jalan hidup pendekatan. Proses sosial tidak menentukan hasil, itu harus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil, kecuali hasil invarian yang diharuskan semua berharap dalam jangka panjang atau Keynes. Jadi fokus analitik implies tentu saja kehidupan studi tentang hasil individu menciptakan masalah penting yang kami bisa lihat dengan melihat konsep karier, konsep kursus kehidupan sentral bidang substantif yang saya sendiri studi tentang pekerjaan yang pembelajaran. Dalam penelitian kami, karir kita sering melihat individu sebagai semacam batu tulis akhir di mana hasil dari proses sosial tulis. Secara analisis, sebagian besar studi tentang karir mendapatkan kedudukan di mana kekuatan sosial yang besar mendorong individu kecuali menempatkan tanda-tanda berturutan pada pengalaman kerja individu yang mana kemudian diambil sebagai eksplandum terakhir. Menerjemahkan pengandalian ini ke dalam bahasa yang lebih substantif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan eksogen besar dalam teknologi pembagian kerja, pasar, dan lembaga hukum menentukan pengalaman individu yang bekerja yang terperangkap di dalamnya. Tetapi tentu saja individu yang mengalami berbagai hasil antara yang membentuki karir mengambil tindakan sementara karir mereka masih dalam proses, dan tindakan ini merupakan hasil lebih lanjut dari pengalaman tersebut. Yang berikut, sifat manusia dalam berpikir prosesual. Dari ketiga jalur perkembangan potensi tersebut disebutkan pada bagian penutup bab sebelumnya, yang paling dikerjakan adalah masalah historis salting individu dan itu sendiri. Bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan konstitusi di sepanjang garis keturunan individu, fisik atau biologis objek, memori, dan retensi rekaman yang disengaja, dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan ini penting untuk memahami kontinuitas atau aktual waktu hal kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok entitas. Tetapi hubungan dengan individu, kami mungkin berpikir hanya ada sedikit perlu memperhitungkan konstitusi tubuh menyediakan itu, apalagi terkait dengan tubuh, dan lebih luas lagi dengan gagasan bahwa individu atom adalah unit utama dari proses sosial, atau gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi di antara ilmu sosial dan perilaku. Adalah gagasan yang adalah
kualitas universal tertentu dari individu manusia sebagai makhluk. Konsep ini, sifat manusia, memang merupakan unsur penting dari beberapa pendekatan alternatif dari prosesual kesemuanya menjadi keseimbangan individu dari waktu ke waktu menjadi non problematik. Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang memulaikan bermasalah dengan konstitusi atau langkah pertama yang penting adalah konsep kodrat manusia. Menanyakan seperti apa konsep kodrat manusia dimungkinkan dalam asumsi prosesual. Dalam perjalanan kehidupan akses seseorang ilmuwan sosial yang bekerja pada penemukan banyak konsep tentang sifat manusia, seorang akan terbiasa untuk berpindah antara mereka, dari Homo economicus hingga obat bisu yang disosialisasikan. Berikut dimensi sifat manusia. Saya mulai dengan apa yang saya anggap sebagai konsep tentang sifat manusia. Sebagai pemikiran di tradisi pengamatis, saya mengambilkan kodrat manusia sebagai kumpulan asumsi tentang kemanusiaan yang kami gunakan dalam praktik untuk menentukan bagaimana pernyataan kami tentang kemanusiaan kondisi. Saya ingin menggarisbawahi 3 hal tentang definisi kasar ini. Pertama, yang mengatakan kemanusiaan daripada manusia untuk menekankan kegenggaman saya untuk berpasangan. Apakah ini asumsi tentang tubuh manusia dan kepribadian yang merupakan situasi paling umum untuk sifat manusia dibangun dari perpecahan dan Darwinisme, atau tentang beberapa unit kehidupan atau kehidupan manusia lainnya? Kedua, saya mengatakan asumsi yang kita gunakan dalam praktik daripada konsep priori, karena menurut saya yang terakhir adalah kehayalan, dan saya tidak berpikir bahwa ada atau mungkin ada seperangkat asumsi yang benar tentang manusia alam. Ketiga, saya mengatakan untuk ditemukan daripada berfungsi sebagai dasar logis karena saya tidak ingin khawatir tentang apakah konsep semacam itu disadari atau tidak sadar, sama-sama konsisten atau tidak konsisten, dan seterusnya. Yang berikut, ekologi terkait. Di antara tema-tema mereka yang lain, 2 bab sebelumnya untuk mulai mempelajari dualitas penting, temporalitas dan pendekatan prosesual. Di satu tangan, semua berubah, dan karena itu semua diarokasi, bahkan entis dari proses sosial itu sendiri. Entis muncul hanya karena historis memungkinkannya untuk melakukannya, dan mereka muncul sebagai garis keturunan peristiwa yang cenderung berulang, dan itu cenderung menjadi individu yang tampaknya stabil dan ontologi tradisional, secara khusus menyediakan korporeal, memorial, dan substantif sejarah dasar untuk tatawan yang digunakan oleh aktivitas berkelanjutan untuk menciptakan garis keturunan yang akan kami identifikasikan sebagai seseorang atau kelompok. Tapi di sisi lain, sejak itu semuanya berubah, semua bergantung. Saat ini adalah semua yang ada dan semua efek masa lalu hasil bekerja melalui pengangkatan yang digabungkan dengan aksi momen ke momen, telah melestarikan efek-efek tersebut di seluruh suksesi hadikan konting hingga saat ini. Dalam sinkronis itu, saat ini aspek-aspek masa lalu yang dikodenkan itu harus memiliki efek, bukan oleh apapun berarti otomatis, tetapi dengan resiko revisi dengan penghalian yang sama menghadapi semua aspek saat ini. Yang berikut, sifat ekologi. Saya berpendapat sebelumnya bahwa ketika ekologi bersentuhan satu sama lain, kita memiliki muncul analisis antara subjek kelompok dan satu ekologi dan subjek kelompok di tempat lain.
Analisis ini titik kontak yang memungkinkan mereka faktor penentuan dari sistem ekologis terkait dengan tapi kemungkinan untuk konteks analisis seperti ini dibentuk oleh karakter intelektual ekologi dan dietahui. Yang berikut ekologi profesional dan universal. Daripada mencari analisis dengan berbagai unit tertentu dari ekologi yang berbeda, sebuah profesional dan mencoba untuk menciptakan sebuah avatar dari dirinya sendiri dalam ekologi itu. Ini akan menjadi penciptaan dalam arti tertentu dari yang sel yang dilembangkan. Kami harus juga melihat contoh ini meskipun dalam arah stabilnya. Masuk kasus petugas demi hukum miskin yang merupakan ciptaan pemilihan dan ekologi profesional. Sosiologi liris dalam dua fenomena garis keturunan ini, satu di sisi dan ekologi sisi lain. Kita telah melihat dua aspek temporalitas dalam garis keturunan. Kita melihat waktu diakronis, narasi, karier, kemunculan. Dalam ekologi kita melihat sinkronik, waktu penutupan bersama, waktu tindakan, waktu yang nyatalitas, dan pengalaman. Yang berikut pernyataan sosiologi liris. Sungai Ciago artinya terdonal oleh industri mengalir kembali ke atasnya berkecabangan untuk mengakibatkan kota menjadi sisi selatan, sisi utara, dan side yang hebat. Dikolongkan sungai ke antara selatan terletak lob, kaki langitnya menjulung ke arah danau Meik hingga lob adalah inti dari Cigau. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.